Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Kita akan memulai pers conference ini dengan saya akan mempersilakan Saudari Debbie Manalu untuk membacakan pers conference yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya persilakan, Debbie. Pesan Pastoral Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menghadapi Pilkada 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada 9 Desember 2020 yang akan datang, bangsa kita akan melaksanakan hajatan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Menyadari tugas panggilan gereja untuk membangun masyarakat berkeadapan bersama semua orang yang berkehendak baik, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPHPGI) merasa perlu untuk menerbitkan pesan pastoral sebagai rujukan bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menyambut pilkada ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, MPHPGI meyakini gereja berfungsi bukan sekedar mengelola ritual keagamaan, melainkan juga menegakkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah dalam Kristus melalui transformasi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Keyakinan mana diterjemahkan sebagai menjadi tanggung jawab politik gereja di Indonesia, yakni memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, serta membangun Indonesia menjadi rumah bersama, oikos bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan merupakan anugerah Allah bagi Indonesia, karena kehidupan demokrasi di Indonesia harus dibangun dengan mengedepankan kepemimpinan dan kewargaan yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pelestarian anugerah kemajemukan ini. Itulah makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pengertian itu, MPHPGI menganggap bahwa pilkada merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting. Pada pilkada itu, rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon pemimpin di daerah mereka yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan bersama. Lewat pilkada itulah kedaulatan rakyat ditegakkan dengan memilih calon pemimpin yang baik, berkualitas, memiliki integritas, kebijaksanaan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas semua golongan. Untuk menjamin berlangsungnya Pilkada 2020 secara bermartabat guna mencapai postur demokrasi yang berkualitas, MPHPGI menyampaikan pokok-pokok pesan sebagai berikut. Pertama, gunakan hak pilih. Gunakanlah hak pilih Anda sebagai bentuk tanggung jawab iman dan tanggung jawab kewarganegaraan Anda. Dengan memilih, Anda mengambil bagian dalam pelaksanaan panggilan gereja melayani bangsa ini dalam kerangka teologis kasih Allah kepada dunia melalui gereja. Melalui pilkada kita memilih pemimpin daerah yang akan menduduki jabatan selama 5 tahun ke depan. Sebagai warga negara, kita terpanggil untuk menjadikan pilkada sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas demokrasi substansial demi terwujudnya kebaikan bersama. Melalui pilkada juga, kita melakukan kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan dengan cara menolak memilih mereka yang tidak memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan kekuasaan sebagai alat untuk melayani masyarakat. Sebaliknya, memilih mereka yang diyakini mampu mengelola kekuasaan dalam pengertian dan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, di mana kekuasaan dinyatakan melalui pelayanan kasih dan keadilan terhadap sesama dengan semangat pelayanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus Lukas 22 ayat 26. Pilkada dalam pengertian ini merupakan instrumen kedaulatan rakyat untuk memberikan apresiasi maupun penghukuman terhadap calon pemimpin dan partai-partai pengusungnya berdasarkan kesungguhan kerjanya
bagi kesejahteraan rakyat. 2. Lawan politik uang. Partisipasi politik Kristen tidak boleh tersandra oleh sikap yang pragmatis dan transaksional. Gereja harus menjauhkan diri dari praktek-praktek menjual suaranya kepada calon kepala daerah demi alasan-alasan kebutuhan dana bagi pengembangan pelayanan atau pembangunan di lingkungan gereja. Sebaliknya, harus mengelola fungsi dan peran edukasinya kepada umat dan kepada calon kepala daerah bahwa politik uang merusak substansi demokrasi kita dan secara moral berdosa. Berbagai pesan dalam Alkitab dengan tegas menentang perilaku transaksional yang tidak bermoral ini. Keluaran 23 ayat 8 menegaskan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ditegaskan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Demikianlah gereja harus berperan untuk memutus mata rantai demokrasi transaksional dan bekerja keras untuk membangun demokrasi substansial yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Hindari politik sektarian dan primordial. Demokrasi substansial tak dapat dikembangkan dengan mengedepankan perilaku sektarian yang mengentalkan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Gereja harus terlibat sepenuhnya dalam edukasi politik yang mengajak semua pihak menghindari politik fitnah, pelintiran kebencian, dan kampanye berbau sara, karena bisa merusak prinsip-prinsip utama demokrasi dan merobek integritas kebangsaan. Tendensi berkembangnya politik sektarian dan populisme sara dalam berbagai perhelatan demokrasi belakangan ini telah berdampak serius pada melemahnya guyup kebangsaan. Kondisi ini diperparah dengan semakin masifnya penggunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks, fitnah, penghinaan, dan ujaran kebencian. Untuk Pilkada 2020, fenomena kampanye hitam diperkirakan meningkat akibat penggunaan teknologi informasi secara tidak bertanggung jawab. Tetapi juga akibat adanya pembatasan kampanye tatap muka akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, gereja harus menegaskan panggilannya untuk membangun Indonesia sebagai rumah bersama dengan cara melawan politik sektarian yang kontra spirit kebangsaan, serta menghindari politisasi agama. Gereja harus secara transparan dan kokoh menunjukkan manfaat keberadaannya bagi semua golongan masyarakat. Gereja harus mengalir keluar dan merangkul dalam relasi komplementer dengan agama-agama dan kepercayaan lainnya untuk membangun sebuah tatanan politik yang bermartabat bagi perjalanan Indonesia ke depan. Dalam metafora Alkitab, kesatuan bangsa dapat diibaratkan dengan satu tubuh sebenarnya sadar tanpa menegasi satu terhadap lainnya. 4. Mengawasi setiap tahap pelaksanaan pilkada. Kehidupan demokrasi yang bermartabat bukan saja ditentukan oleh kesediaan masyarakat menggunakan hak pilihnya, tetapi juga melalui kesediaan untuk mengawal setiap tahapan demi dalam perhelatan pilkada. Gereja-gereja perlu mendorong dan mengedukasi warganya untuk bersama kelompok masyarakat lainnya mengawal pilkada agar berlangsung secara transparan, damai, dan sesuai dengan amanat undang-undang. Kepastian bagi semua warga untuk memperoleh dan menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus dijamin pemenuhannya oleh semua lembaga penyelenggara pilkada, KPU, dan Bawaslu. Pengawasan yang ketat dan partisipatif akan meminimalisir sebagai kemungkinan terjadinya manipulasi suara, sebagaimana nampak pada berbagai perhelatan pemilu sebelumnya. Perilaku dan kondisi yang berpotensi menderai kedamaian
dalam hal ini mungkin perlu diantisipasi dan diminimalisir. Termasuk diantaranya adalah penetapan hasil pilkada dan pelantikan kepala daerah. Maka semua perbedaan harus disandingkan dengan damai untuk mendukung kepemimpinan baru yang terpilih secara demokratis bagi semua elemen. 5. Memilih pemimpin berdasarkan jejak keteladanannya. Dengan bertumpu pada keteladanan kepemimpinan Yesus yang melayani, gereja-gereja harus secara intens melakukan pastoral politik kepada masyarakat maupun calon-calon pemimpin untuk sungguh-sungguh memperhatikan jejak keteladanan, kapasitas, dan integritas dari setiap calon pemimpin sebelum terlibat dalam perhelatan pilkada. Adalah penting bagi gereja-gereja untuk mengedukasi umat dan masyarakat mengenai kriteria-kriteria kepemimpinan yang harus dimiliki setiap calon pemimpin yang berdiri untuk dipilih masyarakat. Mengenal jejak keteladanan dan integritas setiap calon pemimpin dalam kaitan dengan berbagai isu kemanusiaan dan kebangsaan merupakan prasyarat yang tidak bisa dielakkan. Pastikan untuk memilih dengan tepat para calon pemimpin daerah yang bijak, berpegang teguh pada nilai-nilai imannya, dan konsisten mengamalkannya, berwawasan kebangsaan, memiliki karakter yang pluralis, anti kekerasan dan cinta damai, tidak bermental koruptif, memiliki perspektif perlindungan terhadap perempuan dan anak, kaum disabilitas, dan kelompok minoritas, membela hak ajasi manusia serta perlindungan hak atas tanah dan hak masyarakat adat, peduli pada pelestarian lingkungan, serta tidak menjadi dari oligarki kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang tidak akan merusak tatanan dan masa depan demokrasi dengan menghalalkan semua cara untuk memperoleh kekuasaan. Baiklah kita semua memedomani arahan Alkitab sebagai mana tertulis dalam Keluaran 18 ayat 21. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan membenci kepada pengajaran suap. Keenam, mewaspadai pilkada di tengah pandemi COVID-19. Perhelatan Pilkada 2020 akan digelar di tengah situasi pandemi COVID-19. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi berkembangnya klaster-klaster baru penyebaran virus. Menghadapi ancaman ini, maka tak ada pilihan lain selain menaati dengan ketat protokol kesehatan yang selama ini ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Di antaranya protokol 3M, menjaga jarak sosial dan jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, penetapan perhelatan pilkada oleh pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19 harus diikuti dengan penegasan pemberlakuan aturan-aturan kampanye yang diselaraskan dengan tuntutan adaptasi perilaku dan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Ideal kebaikan bersama yang akan dicapai melalui perhelatan pesta demokrasi yang bermartabat akan merubah menjadi bencana kemanusiaan. Bila mana ketentuan-ketentuan pengamanan diri di tengah pandemi COVID-19 tidak ditaati secara konsekuen dan konsisten. Selain situasi kesehatan publik yang buruk, Pilkada 2020 juga dilaksanakan di tengah resesi ekonomi yang cukup berat. Kondisi ini mengisyaratkan dihindarinya berbagai bentuk pengelolaan kampanye yang terkesan menghambur-hamburkan uang, sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat kebanyakan yang saat ini berada dalam krisis ekonomi. Terhadap potensi ancaman ini, gereja-gereja terpanggil untuk memperkuat advokasi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 sambil selalu membunyikan tanda bahaya bila mana mencermati telah berkembang aktivitas umat dan masyarakat luas yang melampaui pembatasan-pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam protokol kesehatan pribadi maupun masyarakat. Mendasari pokok-pokok seruan pastoral yang telah disampaikan di atas, teguhlah berdoa untuk kesuksesan Pilkada 2020. Berdoalah supaya Pilkada berlangsung aman dan damai, serta menghasilkan para pemimpin daerah yang berintegritas untuk membangun dan mewujudkan kebaikan bersama. Tuhan memberkati Indonesia. Jakarta,
15 Oktober 2020 atas nama Majelis Pekerja Harian Indonesia, Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jacqueline Manuputi, Sekretaris Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Debbie untuk pesan pastoral yang sudah dibacakan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan, telah hadir bersama-sama dengan kita di sini Pendeta Jackie Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan kami masih mengkonfirmasi kehadiran Wakil Ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami juga undang untuk hadir dalam kesempatan pers conference ini, karena ada kerjasama antara PGI dengan KPK untuk ikut mensosialisasikan Pilkada Berintegritas sebagai sebuah tagline dari Pilkada 9 Desember 2020 ini, Pilkada Berintegritas. Jadi nanti setelah ini Pendeta Jackie akan menyampaikan beberapa poin penegasan, dan setelah itu saya minta Wakil Ketua KPK dengan hormat untuk juga menyampaikan beberapa penekanan terkait dengan Pilkada Berintegritas di tengah era pandemik sekarang ini yang sangat riskan bagi kita. Saya persilakan Pendeta Jackie Manuputi untuk menyampaikan beberapa penegasan dari MPHPGI. Silakan. Terima kasih Pendeta Henry Lokra. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman jurnalis yang bergabung di dalam press conference di mana PGI bisa menyampaikan pesan pastoral, sebuah kebiasaan yang dilandasi oleh tanggung jawab dan panggilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang oleh karenanya setiap kali menjelang pilkada, gereja-gereja di Indonesia, Majelis Pekerja Harian akan merumuskan pesan-pesan pastoral berdasarkan refleksi terhadap situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini. Sehingga dalam situasi aktual saat ini beberapa pokok pesan telah dirumuskan sebagaimana yang disampaikan tadi. Ya. Kami pada prinsipnya terpanggil sebagai warga negara, tetapi juga terpanggil di dalam pengakuan iman kita untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, ya, sekaligus memberikan kontribusi secara konkret lewat perhelatan, keterlibatan dan partisipasi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Ya. Dan oleh karena itu seruan pastoral ini disampaikan kepada gereja-gereja anggota PGI, 91 gereja anggota PGI yang berada di seluruh Indonesia, yang hampir sebagian besar akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, baik di provinsi, tapi juga di kabupaten dan kota. Kita meminta supaya umat gereja-gereja melakukan edukasi, melakukan literasi dan advokasi politik, ya, untuk keterlibatan umat secara bertanggung jawab sebagai panggilan kewarganegaraan dan panggilan imannya. Dalam partisipasi itu betul-betul mengambil sikap kritis untuk melawan berbagai penyimpangan dari proses-proses demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang substansial seperti melawan politik uang, ya, menghindari politik sektarian dan primordial, mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pilkada, tapi juga memilih pemimpin berdasarkan keteladanannya. Karena itu kriteria-kriteria kepemimpinan harus menjadi materi edukasi dari gereja-gereja kepada umat dan masyarakat luas.
Satu hal yang juga kita ingatkan dalam pesan pastoral ini, bahwa pendekatan-pendekatan populisme berbasis hoax, fitnahan, yang memecah belah integrasi sosial, yang mereduksi keguyupan bangsa, sebagaimana nampak dalam event pemilihan umum ya, pada berbagai level di masa-masa yang lalu ini betul-betul harus direduksi. Sekalipun demikian, kita juga tidak bisa menyangkali bahwa penggunaan sosial media, apalagi di dalam pilkada kali ini, lebih banyak akan dilakukan kampanye melalui sosial media, membuka ruang untuk terjadinya pelintiran-pelintiran kebencian, hoax, dan sejenisnya, yang merusak kualitas penyelenggaraan pilkada yang bermartabat. Oleh karena itu, kita mendorong gereja-gereja untuk memainkan, mengelola fungsi literasi dan edukasi kepada umat dan masyarakat luas. Satu hal yang barangkali bisa saya katakan terakhir di sini, sebagaimana juga dikemukakan di dalam poin nomor 6, bahwa pelaksanaan pilkada saat ini atau yang akan datang dalam tahun ini telah diputuskan tetap berlangsung oleh pemerintah dan berlangsungnya di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus betul-betul ya mewaspadai potensi berkembangnya klaster-klaster baru bagi penyebaran virus. Tidak ada pilihan lain selain memperkuat protokol kesehatan yang selama ini telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Jaga jarak sosial, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain-lain. Nah, ini harus juga disertai dengan ketegasan pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk secara konsisten dan konsekuen menetapkan aturan-aturan yang telah dirumuskan dan diselaraskan dengan situasi baru kita di tengah pandemik ini. Sehingga tidak ada ruang untuk orang melakukan kerumunan-kerumunan dan lain-lain yang kemudian bisa berdampak kepada pengembangan atau berkembangnya klaster pandemi dari tengah-tengah pilkada. Ya, kita berdoa, meminta gereja-gereja dan umat masyarakat untuk berdoa untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada ini. Ya, semoga semua bisa berlangsung aman dan damai pada semua pentahapannya berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan tatanan-tatanan moral kebangsaan yang luhur dan tidak dilakukan berdasarkan politik uang, politik sara, fitnah kebencian, pelintiran-pelintiran kebencian, hoax, dan lain-lain yang bisa berujung pada menipisnya solidaritas kebangsaan dan bisa berakibat pada berhadapannya kelompok-kelompok di dalam masyarakat pasca pilkada sebagai musuh satu terhadap yang lain. Pada akhirnya kita berharap bahwa sampai dengan tahapan terakhir ketika telah ditetapkan hasilnya dan telah dilantik setiap kepala daerah sebagai hasil dari sebuah proses yang dinilai jujur dan adil, maka semua perbedaan harus disandingkan menjadi kekuatan untuk membangun setiap daerah di dalam rangka membangun integrasi nasional dan membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih. Saya menyapa Pak Wakil Ketua KPK sudah juga bergabung dengan kita. Selamat datang Pak, senang bisa membangun kerjasama dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan KPK selama ini, termasuk juga di dalam persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan perhelatan event demokrasi melalui pilkada. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Sekretaris Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi.
yang sudah memberikan beberapa penegasan kepada kita. Dan Bapak Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita Wakil Ketua KPK Dr. Nurul Gufron, SHMH, dan saya langsung saja mempersilakan Pak Gufron untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya kami sangat berterima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam konferensi pers Pesan Pastoral PGI di siang hari ini. Silakan Pak Gufron untuk menyampaikan beberapa hal dari KPK. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bahagia karena kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum PGI, lantas juga Pendeta Pak Sekjen tadi, maupun juga moderator serta para ketua-ketua PGI di daerah atau mungkin di beberapa perwakilan. Pertama-tama KPK menyampaikan terima kasih dan juga berbangga karena diajak dengan PGI untuk berbicara, memikirkan dan juga kemudian bertindak lebih dewasa, lebih sehat menghadapi Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Perlu kami sampaikan bahwa KPK sangat concern pada Pilkada. Karena apa? Karena Pilkada sesungguhnya adalah instrumen ketatanegaraan untuk memilih para pemimpin-pemimpin daerah. Harapannya pemimpin-pemimpin daerah yang ditentukan melalui mekanisme pemilu kada bersama-sama oleh rakyat di daerah masing-masing memilih pemimpin-pemimpinnya, artinya kesepakatan bersama diharapkan kemudian mereka yang terpilih adalah orang-orang secara berintegritas, bertanggung jawab, mampu melayani dan mengayomi masing-masing daerahnya. Oleh karena itu, KPK sekali lagi sangat berbangga bahwa PGI sangat concern, sangat berkomitmen dan juga bertanggung jawab untuk menjadi bagian suksesor ya, mensukseskan Pilkada 2020 mencapai pemilihan umum daerah untuk menemukan pejabat-pejabat daerah, baik gubernur, ada 9 gubernur, kemudian ada 136 kabupaten kota dan ada 63 wali kota. Kita berharap 9 Desember menemukan pilihan-pilihan yang mampu mengayomi rakyat Indonesia. Untuk itu mungkin saya perlu kemudian menyampaikan melalui slide. Silahkan Mas Dito. Ya, KPK tentu sangat konsen dengan pilkada ini sekali lagi karena apa? Pilkada mekanisme terbaik untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin yang tentu berintegritas. Ketika berintegritas, ketika kemudian mengayomi dan pro rakyat, maka sesungguhnya pada saat itu tidak akan ada korupsi. Nah, tapi apa yang terjadi? Mari kita lebih detail. Faktanya sebagaimana kita gambarkan ya, bahwalah inilah akibat korupsi di Indonesia. Banyak jembatan hancur sebelum waktunya. Banyak anak-anak putus sekolah karena pembagian ataupun distribusi keuangan negara tidak secara merata. Banyak persaingan usaha tidak sehat, banyak perizinan yang kemudian tidak pro rakyat maupun pro lingkungan dan lain-lain. Itulah saya yakin teman-teman dari PGI sangat memahami ini semua sudah. Lanjut. Nah ini dampak korupsi sebagaimana kita ketahui, korupsi itu sesungguhnya berdampak pada dua hal, yaitu uang negara yang mestinya dikumpulkan dari pajak, dari retribusi, dari bea cukai, dari aset negara, terkumpul menjadi keuangan negara, itu harapannya efektif untuk memakmurkan, memajukan, dan melayani masyarakat. Itu dari sisi aspek keuangan negara. Yang kedua dari sisi aspek hak sosial politik. Apa maksudnya? Harapannya di hadapan negara semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilayani, untuk mendapatkan izin, untuk berusaha.
dan untuk apapun dalam perspektif ketatanegaraan. Mestinya di hadapan negara semua warga negara sama. Semua negara memiliki keadilan, memiliki kepastian, dan memiliki secara fair dan kompetitif untuk melakukan aksesibel. Mau jadi pegawai negeri, mau mendapatkan izin, mau kemudian berusaha mendirikan sesuatu, itu semestinya harapannya sama. Faktanya, korupsi itu kemudian mengambrukkan dua hal itu. Uang negara yang mestinya turun untuk rakyat, hak sosial politik yang mestinya adil dan merata, gara-gara korupsi kemudian hancur. Apa yang kemudian terjadi? Derivasinya dari turunan dua hal ini, maka kemudian ekonomi kita tidak maju-maju. Penegakan hukum, kita tahu semua saat ini sampai bagaimana penegakan hukum. Salah satunya itu karena apa? Karena ada korupsi di dalamnya, ada suap-suap di dalamnya. Hak politik, lantas juga lingkungan, kemudian juga SDM, kemudian juga aksesibilitas terhadap berusaha, itu semua kemudian tidak tercapai gara-gara korupsi. Padahal bangsa kita didirikan oleh para pendiri bangsa kita, salah satunya adalah melayani, mencerdaskan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan itu tidak tercapai, poin pentingnya gara-gara korupsi. Lanjut, Mas. Nah, ini, apa sesungguhnya korupsi? Korupsi adalah menggunakan kewenangan, menggunakan fasilitas, menggunakan uang negara, tidak untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan parpol tertentu. Itu adalah yang disebut korupsi, pada pokoknya adalah penyimpangan. Lanjut, Mas. Lanjut saja, biar nggak. Nah, faktanya, sebagaimana data di KPK ya, sampai dari 2004 sampai 2020 ini ada 27 provinsi yang gubernurnya tertangkap sebagai tertangkap KPK sebagai koruptor gitu. Ada dari 34 provinsi 27 tertangkap KPK. Kemudian ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Maknanya apa? Maknanya bahwa ternyata harapannya pilkada ataupun pemilihan pejabat daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat itu ternyata tidak mencapai yang diharapkan. Anggota DPR, DPRD, sampai ke gubernur, bupati, wali kota ternyata banyak tertangkap sebagai pelaku korupsi. Lanjut. Nah, ini areanya. Lanjut, Mas. Nah, lanjut saja. Biar cepat saja. Intinya begini. Kenapa kemudian para gubernur, para bupati, para wali kota, sebagaimana juga nanti di Desember akan datang kita pilih kembali, kenapa kemudian mereka terjebak kepada korupsi? Karena faktanya proses pilkada saat ini itu sangat costly, berbiaya tinggi. Kenapa berbiaya tinggi? Karena mereka rata-rata, mohon maaf, misalnya calon tertentu ya, karena pemilihan pilkada saat ini sangat liberal, artinya sangat diserahkan kepada masyarakat, padahal masyarakat kita tingkat ekonominya masih rendah, tingkat pendidikannya masih rendah, kemudian dia tidak sadar, artinya tidak dewasa dalam memilih. Maka pada saat pemilihan harapannya memilih secara dewasa, yang berintegritas, yang memiliki kemampuan yang dipilih, faktanya tidak tercapai itu semua. Nah, pada saat itu, maka kemudian kenapa tidak tercapai? Karena salah satunya adalah kenapa berbiaya tinggi, karena salah satunya pilar dari demokrasi atau penyelenggaraan pilkada itu ada 3. Yaitu pertama peserta parpol, kedua penyelenggara KPU-nya, ketiga pemilihnya. 3 hal ini harus kemudian menjadi tiang-tiang yang menyangga integritas pilkada. Kalau ternyata pilkadanya 3 hal ini tidak berintegritas, maka kemudian produknya pasti kemudian tidak berintegritas. Kita pilih di 3 hal tadi ya.
penyelenggara pemilu, KPU. Harapannya pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU, sebagai wasit yang fair, yang adil, yang jujur, yang terbuka. Harapannya supaya apa? Maka kemudian siapapun di hadapan dia, peserta parpolnya di hadapan penyelenggara, di hadapan KPU mestinya diperlakukan sama. Nah, tapi faktanya kita ketahui ya, banyak KPU yang masih sangat partisan. Kenapa partisan? Karena rata-rata KPU itu ternyata orang-orangnya banyak adalah orang-orang parpol yang tidak sukses di pilkada, tidak sukses di pileg, pilihan legislasi, karena gagal kemudian dikaryakan oleh parpolnya ke KPU. Sehingga kalau sudah begitu maka sulit untuk kemudian dijaga integritas dan netralitasnya. Maka bagaimana caranya? Kami berharap, dan KPK sudah mengusulkan, persyaratan untuk jadi KPU harus kemudian dijauhkan. Minimal kalau saat ini kalau nggak salah 4 tahun atau 5 tahun, rasanya itu masih kurang. Dia harus kemudian dipersyaratkan 10 tahun tidak pernah bergaul ataupun menjadi anggota dari parpol. Itu pertama, dari KPU. Yang kedua, saat ini parpol. Parpol sejauh ini kita tahu ya bahwa parpol butuh dana. Nah, sementara pendanaan dari APBN itu masih minim. Padahal untuk kegiatan-kegiatan kaderisasi, untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi butuh dana. Maka mau tidak mau untuk menjalankan roda parpolnya, dia kemudian menjual. Kemudian minta dana kepada para calon yang ingin menggunakan parpolnya. Maka kemudian para calon itu harus kemudian bayar. Sehingga sudah menambah ada komponen politik untuk mahar kepada parpolnya. Kemudian untuk sosialisasi kampanye, untuk bikin alat peraga, kemudian berbiaya lagi. Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan parpol minta dana kepada calon. Gitu. Kemudian di sisi pemilih, ya, di sisi pemilih ternyata pemilih juga, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita saat ini mempersyaratkan usianya 17 tahun. Dan kemudian atau sudah menikah. Padahal tingkat kedewasaan dalam memilih kalau hanya diukur 17 tahun atau sudah menikah, apakah mungkin dia sudah dewasa? Itu yang perlu dipertanyakan. Sehingga kalau cuma 17 tahun, tapi ternyata dia pengangguran, dia ternyata tidak memiliki penghasilan, dia kemudian pendidikannya rendah, maka kemudian pada saat milih tidak memilih berdasarkan siapa pilihan integritasnya yang mampu memberikan harapan-harapan bagi kemajuan ke depan. Tidak. Tapi dia melihat siapa yang paling banyak memberi sembako, memberi amplopan. Pada saat ini sehingga kemudian mengakibatkan apa? Proses pilkada kita full costly, banyak membutuhkan biaya. Ini bukan penelitian KPK ya, penelitiannya Kemendagri ini. Kemendagri melansir penelitian bahwa biaya untuk calon pasangan baik gubernur maupun bupati dan wali kota untuk gubernur itu antara 30 sampai 100 miliar minimal. Untuk bupati dan wali kota 20 sampai 30 M. Itu biayanya. Biayanya bupati 20 sampai 30, gubernur 30 sampai 100. Padahal kalau kita lihat gajinya bupati, berapa gajinya bupati? Gaji bupati itu tak lebih 30 sampai 50 juta. Berarti 1 tahun berapa? 1 tahun anggap kali 12 berapa? 1,6 M. 1,6 kali 5 berapa? 5 tahun. Anggap 1,6, anggap 8 M. Kalau 8 atau 9 M selama 5 tahun, modal atau biayanya harus 30 M, maka logika dari mana? Kemudian ketika duduk tidak kemudian menjual jabatannya, menjual perizinan, menjual kemudian SDM, mutasi, mau naik pangkat diperjualbelikan. Itu semua karena faktor biaya politik kita masih sangat tinggi sehingga ketika duduk siapapun
maka kemudian berpikir untuk mengembalikan uang, maka cara mengembalikan uang itu kemudian pasti menjual kewenangan, menjual sumber daya alam, menjual SDM, mau rekrut, mau membina, mau mutasi, itu kemudian diperjualbelikan. Ini yang terjadi. Sehingga kami berharap sekali lagi kepada teman-teman PGI, bagaimanapun ini kondisi bangsa kita. Korupsi itu yang ditangkap oleh KPK, KPK nangkap beberapa orang tadi, kemudian sudah ditangkap, masukkan ke penjara, ternyata proses pilkada akan rawan melahirkan calon-calon koruptor lagi. Ini yang mari kita bersama-sama sadari. Oleh karena itu KPK bukan hanya melakukan penangkapan, tapi kami juga sudah melakukan upaya-upaya perbaikan sistem pemilu ini. Supaya tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang sudah ketika duduk sudah banyak hutang. Karena biayanya tinggi. Nah, oleh karena itu KPK bekerja sama dengan LIPI sudah melakukan kajian, telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR agar ada perbaikan proses pemilu kada ini supaya kemudian mampu menekan biaya politik, supaya kemudian ketika duduk tidak terbebani hutang, tidak berbani sponsor. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Sekarang masuk kepada bagaimana peran serta PGI dan juga pada peran serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Salah satu poin penting untuk mendapatkan pemilih-pemilih yang atau calon-calon kepala daerah itu yang berintegritas, salah satunya tentu adalah bagaimana meningkatkan kedewasaan pemilih. Ini adalah wilayah teman-teman PGI maupun ormas-ormas lainnya. Karena KPK tidak memiliki umat gitu. Bagaimana disampaikan oleh Sekjen PGI tadi, atas dasar iman, atas dasar kewarganegaraan kita, cinta kita kepada bangsa dan tanah air Indonesia, dan juga atas dasar cinta kita kepada sesama manusia, warga manusia di Indonesia, atas dasar iman, atas dasar kewarganegaraan, atas dasar kemanusiaan kita perlu menjamin bahwa pilkada ini mampu melahirkan pilihan-pilihan atau pejabat-pejabat daerah yang berintegritas, yang pro rakyat. Maka salah satu tugas kita, utamanya PGI yang memiliki umat, mari kita didik. Saya sepakat sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kita didik umat kita dengan apapun latarnya, baik pendidikan dan juga tingkat ekonominya mungkin beragam, mari kita didik agar tidak terjatuh memilih hanya karena duit, tidak hanya karena sembako. Karena kalau memilih karena duit, karena sembako, maka sesungguhnya pada saat pilihan itu bukan pemilihan lagi, tapi apa? Transaksi jual beli amanah. Amanah atau kekuasaan publik yang dibeli dari pemilih oleh calon itu, misalnya entah 500.000, entah 1 juta, diberikan satu kali, maka sesungguhnya kewenangan publik kita pada saat sudah terbeli, pada saat pemilihan, tergadai selama 5 tahun. Kita tidak akan kemudian mampu menghitung resikonya. Bukan hanya risiko 5 tahun, tapi bahkan mungkin risiko tahun-tahun berikutnya. Bukan hanya risiko pada diri, tapi juga risiko pada anak cucu kita, keluarga kita, umat kita. Oleh karena itu, mari saya sepakat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, jaga umat agar dewasa dalam memilih. Jaga umat agar kemudian tidak terkecoh pada hoak, tidak terkecoh pada penggunaan politik-politik identitas, baik agama, baik suku, baik identitas sara lainnya. Itu semua sesungguhnya bagaimanapun harus kita hindari. Kita berwarga Indonesia di hadapan hukum, di hadapan negara dan bangsa Indonesia adalah sama. Mari kita sama-sama bangun bangsa Indonesia dengan iman yang sama, yakin bahwa kita sama-sama bertuhan, yakin bahwa kita sama-sama sebangsa setanah air, yakin bahwa sama-sama hidup dalam rasa kemanusiaan. Sakitnya orang adalah sakitnya kita juga. Bahagianya orang adalah bahagia kita. Mari kita sama-sama menjaga umat, sekali lagi kepentingan KPK, sekali lagi sangat komit. Karena apa? Karena proses pilkada akan berkorelasi dengan tingkat korupsi.
kami KPK berharap PGI dengan segala jaringannya mampu mengedukasi umat untuk memilih secara dewasa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal kita yang diterima di hadapan Tuhan, dedikasi kita yang merupakan warga negara, baik juga dedikasi kita kepada kemanusiaan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Nurul Gufron, Wakil Ketua Komisioner KPK. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari narasumber kita. Dan saya ingin menyapa juga Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI. Beliau sudah mengikuti konferensi ini dari pagi tadi. Dan juga Majelis Pertimbangan PGI, Pendeta Dr. Henriette Lebang, juga hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin Pak Ketum mau menyampaikan sesuatu, gitu, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Gufron yang sudah hadir bersama kita. Saya kira waktunya kita serahkan kepada media saja, silakan. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Jadi sekarang teman-teman dari media barangkali ada hal-hal yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan terkait dengan penyampaian pesan pastoral Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga pemaparan dari komisioner KPK tadi, kami persilakan. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung bertanya, silakan, bisa dibuka mikrofonnya. Adakah? Dari mana? Atau dari teman-teman lain, dari Bapak Ibu, pimpinan Sinode yang juga hadir bersama-sama di kesempatan ini. Silakan Pak Saragi, kalau ada pertanyaan langsung Pak. Iya, terima kasih Pak yang mewakili KPK tadi. Saya senang dengan transparannya yang disebutkan tadi. Nama Pendeta Jaheno Saragi, ya, Ketua Majelis Pertimbangan PG Wilayah Jawa Barat. Kalau seperti ini realitasnya, jadi gubernur 30 sampai 100 M, bupati wali kota 20 sampai 30 M, kosnya ini sangat-sangat mengerikan sekali gitu ya. Tapi saya senang tadi kalau wakil dari ya KPK mengatakan direncanakan perbaikan sistem pemilu. Yang kita harapkan ini kapan gitu ya. Karena kalau seperti ini sangat-sangat semeraut Pak. Kalau dihitung-hitung tadi gajinya 1,6 saja gitu ya, gaji bupati 5 tahun hanya 8-9 M, mau bagaimana dia menutupi modal? Ini sangat-sangat prihatin sekali. Ini yang pertama. Yang kedua adalah begitu luar biasa kos dari parpol tadi gitu ya. Sehingga dia meminta dari calon-calon kepala daerah itu. Tapi toh ada satu parpol yang memang bebas mahar gitu ya. Saya pikir apakah tidak parpol yang lain bisa meniru seperti itu? Saya tidak usah sebutkan namanya. Apakah tidak bisa seperti itu? Silakan dari parpol itu bebas mahar. Kalau itu yang terjadi kan itu mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hanya itu saja masukan Pak. Silakan bagaimana sistem di tengah-tengah bangsa ini supaya yang 3 elemen tadi ya bisa berjalan dengan baik. Tidak semeraut seperti ini. Kita prihatin juga kalau ya ada korupsi yang berjamah tadi gitu ya. Ada kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, bahkan anggota dewan juga bisa
masuk kepada ranah ya korupsi tadi. Itu gimana pandangan daripada Wakil KPK. Jadi terima kasih. Saya senang ketika ini disosialisasikan kepada seluruh gereja-gereja di Indonesia. Ini akan bisa mewarnai. Yang paling terakhir, apakah agama yang lain juga mengadakan seperti ini? Karena saya yakin setiap agama tidak mengharapkan ada yang korupsi, gitu ya. Tidak ada yang mengharapkan politisasi agama, gitu ya. Supaya bangsa ini semakin lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saragi. Silakan teman-teman media, kita tampung mungkin 1-2 orang yang mau bertanya sebelum saya berikan kesempatan, karena Dr. Nurul Gufron juga nanti jam 12 sudah harus meninggalkan kita ya. Ada kegiatan yang lain, kalau saya tidak salah dengar. Kalau belum ada, kita persilakan dulu Dr. Nurul Gufron untuk merespon hal yang disampaikan oleh Pendeta Jahenson Saragi. Silakan. Terima kasih untuk menjawab atau respon terhadap pertanyaan dari Bapak Pendeta Johannes Saragi, Sinode Jawa Barat ya tadi. Pertanyaan 2 hal. Pertama, apakah tidak bisa parpol sebagaimana ada parpol yang non mahar gitu. Saya kurang tahu yang mana dan memang tidak perlu disebutkan yang mana supaya tidak dianggap mengiklankan. Jadi memang begini Bapak. Jadi parpol kita itu harus diakui, namanya parpol itu kan lembaga yang untuk mengagregasi kepentingan. Lembaga kaderisasi. Maka kita tahu bahwa kegiatan-kegiatannya itu tidak mungkin tidak berbiaya. Oleh karena itu, sementara pembiayaan bagi parpol itu dalam undang-undang parpol itu parpol dilarang berbisnis. Memang itu bagus, jangan sampai parpol dibiarkan berbisnis nanti kemudian menggunakan pengaruhnya. Memang di mana-mana di negara lain juga ada yang parpol memang tidak boleh berbisnis supaya untuk menjaga tidak merusak pasar nanti kalau parpol berbisnis. Tetapi bahwa parpol butuh dana itu real, karena dia butuh untuk melakukan kaderisasi. Maka apa yang kami sampaikan dan usulkan kepada pemerintah, jadi pertanyaannya pertama dulu, bagaimana ini kondisi begini? Perlu disampaikan KPK itu bukan pembentuk undang-undang, Pak. Yang membentuk undang-undang kan Presiden bersama DPR. KPK hanya mengusulkan untuk perbaikan sistem itu. Itu tentang posisi KPK. Baru masuk kembali ke parpol ya. Parpol faktanya butuh mengkader. Untuk kader, untuk sekolah kaderisasi butuh biaya. Itu untuk internal parpol, keseharian parpol. Untuk pilkada butuh bayar saksi-saksi, butuh bayar jurkam, butuh alat peraga dan lain-lain. Jadi artinya apa? Parpol butuh dana itu adalah niscaya, kepastian butuh biaya itu. Untuk itu, sementara parpol tidak boleh berbisnis, bagaimana caranya? Di beberapa negara itu, maka pembiayaan parpol itu disupport dari negara. Di Indonesia bagaimana? Disupport juga oleh negara. Tapi supportnya masih relatif kecil. Dihargai berapa per suara, jadi mendanai parpol, negara itu masih mensupport sekitar Rp2.000. Basisnya apa? Basisnya suara pada saat pileg kemarin, 2019. Misalnya partai saya, partai X, dapat berapa puluh juta? Dapat 50 juta. Maka kemudian per tahunnya dikali 2.000 dengan perolehan suaranya. 2.000 ya mohon maaf, dalam pandangan KPK itu sangat tidak cukup. Kita parkir di Bandung, di Jakarta saja parkir mobil sudah 5.000. Masa bayar parpol hanya 2.000? Tentu itu sangat tidak cukup. Oleh karena itu KPK menyarankan agar parpol itu perlu didanai yang cukup. Dari 2.000 usulan KPK itu minimal 8.500 atau 10.000 lah begitu. Kalau 10.000 kali pemilih Indonesia dari 270 dari 2.000
276 juta sesungguhnya pemilih kita itu kemarin itu berdasarkan pemilihan pemilu 2019 itu tak lebih sekitar 130 juta saja. Kalau 130 kali 10.000 sesungguhnya hanya sekitar berapa? 13T saja per tahun. Dibandingkan dengan APBN kita yang 2.524T, saya kira masih sangat kecil gitu. Tetapi tidak cukup kemudian hanya pembiayaan dari pemerintah. Juga harus kemudian parpol itu harus mencalonkan dari kadernya. Percuma kalau kemudian ternyata misalnya saya kader Partai X sudah melakukan proses kaderisasi yang panjang. Ternyata pada saat pilkada saya tidak didorong oleh partai saya. Partai saya bahkan kadang menggunakan kader partai lain. Nah, kenapa itu terjadi? Karena parpol juga kadang-kadang realistis begini. Di tengah pemilihan pilkada, pileg ataupun pilpres yang liberal seperti ini, maka parpol lihat survei dulu. Ternyata saya rendah gitu misalnya. Nah, pada saat rendah maka menggunakan kader parpol lain yang tinggi atau kalau tidak tinggi punya modal untuk membiayai. Maka kami untuk penyehatan parpol itu meminta dananya ditambah, tapi juga mestinya yang dicalonkan itu dari kadernya sendiri. Karena fakta dalam penelitian KPK itu berbiaya tinggi, bermahar sebagaimana ditanyakan tadi Pak Pendeta, itu kalau calonnya dari orang lain. Kalau dari kadernya sendiri rata-rata tidak bermahar. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Kalau masih tetap ada diaspora politik, ya saya kader X ternyata nyalonnya dari kader Y karena dari parpol saya sendiri tidak didukung. Nah, maka pasti kemudian percuma juga kaderisasi. Ngapain saya panjang-panjang ikut kaderisasi kalau akhirnya nanti yang dicalonkan siapa yang berduit begitu. Nah, itu yang artinya kita kompleks. Parpolnya perlu didanai, tapi kaderisasi harus dihargai. Tidak boleh kemudian menggunakan kader lain untuk dicalonkan supaya kemudian jelas parpolnya mampu mengkader atau tidak. Kalau mampu ya calonkan. Kalau ternyata ada kader non parpol kan sudah ada pintu independen gitu. Supaya kemudian kita memiliki penghargaan terhadap proses kaderisasi ini. Kalau tidak ada penghargaan terhadap proses kaderisasi, maka percuma orang juga tidak mau ikut kaderisasi di parpol. Nah, itu yang salah satunya mengakibatkan kemudian politik di Indonesia proses pilkada berbiaya tinggi. Karena masyarakat melihat nunggu siapa yang mau memberi amplop. Parpolnya puasa misalnya tidak minta mahar, faktanya kemudian pemilihnya minta amplop, minta sembako. Nah, itu yang jadi kompleks tidak hanya parpol tapi juga pemilihnya. Nah, di depan pemilih, maka saya berharap sekali lagi semua komunitas agama, suku bangsa maupun elemen bangsa Indonesia mampu memberikan pendidikan politik agar umatnya masing-masing dewasa, agar umatnya kemudian tidak memilih berdasarkan amplop ataupun sembako, juga tidak mudah terpancing atas sebaran isu-isu sektarian apapun, primordialitas apapun. Itu semua adalah pancingan ataupun upaya dari parpol biasa, dari calon peserta. Kedua, apakah agama-agama yang lain? Ya kami berharap di semua agama pun dan sesungguhnya agama-agama, suku ataupun ikatan-ikatan primordialitas apapun di hadapan negara, kedewasaannya adalah diuji pada saat pilkada ini. Jangan sampai kemudian komunitas agama-agama ini malah ditumpangi, digunakan hanya sebenarnya adalah alat politik. Nah, di sini adalah kedewasaan para pengurus agama-agama, para pengurus suku bangsa dan lain-lain untuk kemudian menjaga agar komunitasnya tidak tergadaikan, tidak terbeli pada proses pilkada maupun proses politik lebih lanjut. Politik silahkan, mau mempengaruhi silahkan, tapi asalkan tidak berdasarkan identitas kesukuan.
SARA sebagaimana disampaikan Bapak Sekjen PGI tadi. Kami sangat sepakat. Mudah-mudahan kita mampu menjaga umat ini, mendidik umat ini tetap dewasa dalam berpolitik. Baik, terima kasih Pak Gufron. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Jeki, Sekum PGI, kalau ada dipersilakan, Pak. Jika belum, maka teman-teman ini putaran terakhir. Saya kasih kesempatan, jika ada dari teman-teman wartawan maupun umum, ada satu yang sudah mendaftar di sini, Reza Gultom. Masih ada yang lain, dipersilakan. Atau kalau wartawan nggak bertanya gini, saya suka berpikir jangan-jangan pilkadanya sudah aman-aman saja nih. Jadi nggak ada pertanyaan yang sangat krusial lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, saya persilakan Reza untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya dari dan saya juga warga jemaat, kan gitu dia. Nah, yang mau saya tanyakan pertama pada Sekum PGI gitu dia. Nah, tadi kan udah ada pernyataan sikap. Nah, bagaimana mengawasi pernyataan sikap ini yang dikeluarkan PGI ini dilaksanakan oleh gereja-gereja itu? Karena menurut saya kan di gereja-gereja daerah itu ini sebenarnya sangat kompleks masalahnya, soal-soal politik uang lah, pembangunan lah, membiayai pembangunan untuk dipilih kan gitu dia. Nah, bagaimana pengawasan dari PGI itu sendiri kan gitu dia. Nah, kemudian kepada Bapak Wakil KPK yang tadi dibilang bahwasanya didenai lah partai politik kan gitu dia. Kalau menurut saya boleh didenai, tapi masalahnya kan calon ini juga kan ada yang mendenai. Contoh kita bilang alat peraga dan lain-lain, ini juga menurut saya bisa mengeluarkan uang dari calon itu. Dan juga partai politik ini menjadi yang garda terpenting lah dibilang untuk melakukan kaderisasi itu. Tapi masalahnya sekarang kan yang kita lihat di lapangan bahwasanya kaderisasi itu tidak ada gitu dia. Contoh kita bilang lah, kemarin di Medan ada itu masalah soal mahar politik. Ini dua-duanya adalah kader partai. Tapi masalahnya ada yang lebih banyak mengasih mahar politik itu sendiri kan gitu dia. Nah, ini menjadi bisnis dalam partai politik itu kan gitu dia. Nah, kemudian ini juga pendanaan politik ini juga mahar politik uang ini menjadi membudaya. Nah, sejauh mana sebenarnya KPK mengadvokasi masyarakat untuk bebas dari mahar politik uang ini dan politik kesukuan. Ini sebenarnya dua hal yang sangat penting, politik uang dan politik kesukuan gitu dia. Karena apa? Karena kita lihat di masyarakat ini yang sudah membudaya, yang sudah mengakar di masyarakat itu. Kalau contohnya kalau kita di daerah-daerah, kalau tidak ada uangnya ya lebih baik laku ke sawah atau kerja. Kan nggak ada di sana nggak ada di sana pendapatan kan gitu dia. Biarlah mereka yang memilih gitu. Berarti kan ada nanti partisipasi publik itu jadi menurun untuk pemilihan itu gitu dia. Nah, bagaimana menurut Bapak solusi dari budaya politik uang ini? Terima kasih. Terima kasih, Saudara Reza. Jadi dia mengkonsentir juga sebenarnya di politik itu, di permainan yang sesungguhnya di lapangan sering juga terjadi manipulasi atau permainan kata-kata. Ini dikatakan ini mahar politik, tapi sering dibilang sebagai kos politik, dan itu sah-sah saja ya. Baik, masih ada yang lain sebelum saya tutup dan kita akan mendengarkan jawaban dari KPK maupun dari Sekum PGI sekaligus closing statement-nya. Ya, silakan. bisa sedikit, Pak. Siapa ini? Pendeta Pinem dari Silakan Sekum. Pendeta Pinem. Silakan. Ya Pak, makasih. Jadi saya begini Pak,
atau sudah ada penelitian atau di masa depan lah ya, sehubungan dengan pilkada yang kurang berintegritas, kurang bermartabat lah, tadi dikaitkan dengan apa yang disebut serangan pajar, iming-iming, amplop uang, dan sebagainya. Saya sedikit berpikir begini, ini tiba-tiba muncul Pak, tapi sepertinya perlu diterangi. Tingkat partisipasi masyarakat di pilkada, tinggi rendahnya, dengan sedikit pernyataan dari Pak Gupon, Wakil Ketua KPK, itu saya ragu tingkat partisipasi itu tinggi kalau amplop uang berjalan. Itu saya takutkan Pak. Kalau uang tidak berjalan, tingkat partisipasi masyarakat akan rendah. Nah, masyarakat sekarang sudah seperti itu. Siapa yang lebih banyak? Udah berapa kau terima? Kalau nggak diterima ya udah kita di rumah aja, ke ladang aja, ke sawah, kerja, nyupir gitu. Itu banyak saya dengar. Mohon sedikit penjelasan, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau kebenarannya bagaimana ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan karena waktu membatasi kita, jadi saya kira saya langsung saja ke Pak Gufron dulu ya, karena beliau juga akan ada acara yang lain. Silakan Pak Gufron. Oke, terima kasih. Saya sampai jam 12, 3 menit lagi. Ya. Saya singkat. Pertama, pernyataan dari Bapak Moderator juga ini. Karena pertanyaannya sedikit, jangan-jangan aman-aman saja. Atau malah sebaliknya, jangan-jangan sudah putus asa gitu. Iya. Benar Pak. Oke, pertama dari Mas Gultom tadi, bagaimana intinya hampir sama ya, sebenarnya tingkat partisipasi kita saat ini memang jangan-jangan tinggi itu karena memang ada mobilisasi, ada amplopisasi gitu. Bahkan di beberapa daerah memang sebenarnya banyak yang sudah apatis, banyak tidak mau tahu untuk pilkada-pilkada karena menganggap toh siapapun yang ganti gubernurnya, bupatinya, wali kotanya tetap saja orangnya ataupun parpolnya dari manapun tetap sama kata gitu. Itu menimbulkan apa? Menimbulkan apatis sudah nggak mau tahu gitu, lebih baik kerja kecuali ada yang jemput, ada yang ngasih amplop. Nah, itu fakta juga yang kemudian sangat miris lah gitu kayak kita memahami. Tetapi tolong ini jangan dianggap membudaya. Budaya sebenarnya kan harus perilaku yang berkebajikan ya. Tapi kalau begini ini kebiasaan yang salah, bukan budaya. Kita perlu clear dulu supaya kemudian tidak menganggap kebiasaan jelek itu dianggap budaya. Mari kita clearkan pertama dulu. Yang kedua, pertanyaan bahwa kaderisasi. Pak Gultom tadi nganggap tidak ada kaderisasi. Pertanyaannya mungkin benar tidak ada, atau juga mungkin ada, tapi kaderisasi ternyata tidak dihargai oleh parpolnya sendiri, bukan oleh parpol lain gitu. Saya misalnya ikut kaderisasi sudah puncak gitu. Kadang proses kaderisasi baik pendidikan maupun jenjang karir di parpol itu tidak menentukan tiket. Nah, kalau tidak menentukan tiket artinya apa? Artinya kaderisasi maupun proses pendidikan di parpol tersebut itu sebenarnya dinafikan, dihancurkan oleh parpolnya sendiri. Maka kalau sudah begini yang terjadi, sebagaimana disampaikan Pak Gultom, sama-sama dari parpolnya itu, cuma yang satu kalah tebel gitu. Nah, yang begini-begini ini yang sesungguhnya akan merusak. Salah satu komponen yang merusak kualitas demokrasi kita, sebagaimana saya sampaikan, ada stakeholder, ada parpol, ada penyelenggara, ada pemilih. Tadi yang disampaikan adalah dari segmen parpol. Kaderisasi mungkin tidak ada, benar tidak ada katanya Pak Gultom, atau juga mungkin ada tapi tidak dihargai. Kalau ada tidak dihargai sama-sama dengan tidak adanya ini. Ada tapi tidak dihargai sama dengan tidak ada kaderisasi kalau begitu. Lantas apa yang KPK, kan ini semuanya pertanyaannya, ini semua yang kemudian melahirkan pilkada-pilkada itu yang berharap
terpilih dan memilih pejabat-pejabat daerah, gubernur, bupati, kepala daerah yang berintegritas, pro rakyat, tidak terjadi ini. Karena proses demokrasinya rusak. Rusaknya oleh apa? Oleh money politik. Apa kemudian resikonya? Yaitu sudah ketika duduk, dia sudah punya hutang banyak. Hutang banyak, maka kemudian pasti kemudian jualan SDM, jualan SDA, jualan izin, jualan pengadaan barang dan jasa. Maka risikonya korupsi begitu. Lantas pertanyaan kepada KPK, KPK itu tugasnya menangkapi saja gitu. KPK nangkapi saja. Kalau kemudian para pejabat itu korup ditangkapi oleh KPK, tapi kami memberi info bahwa ini tidak selesai korupsi itu kalau hanya kami yang nangkap. Sementara proses pilkada tetap rusak. Tetap akan gagal melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang pro rakyat, yang tidak akan korup gitu. Oleh karena itu KPK menyampaikan pada pembentuk undang-undang, karena peraturan tentang parpol, tentang pemilu, tentang pilkada itu undang-undang levelnya. KPK adalah aparat yang menangkapi. Kami nggak cukup tangan karena ditangkap 10, yang lahir 200, nanti calon-calon memperdagangkan kewenangan, memperdagangkan SDM, SDN lagi. Itu oleh karena itu KPK sampaikan itu bahwa kalau ingin bangsa kita benar-benar bebas korupsi, maka 3 hal tadi perlu diperbaiki. Parpolnya iya, kaderisasi dan pendanaannya, kemudian juga penyelenggara pemilunya supaya netral, supaya jadi wasit yang benar, juga pemilihnya. Nah, apa yang sudah kami lakukan ya? Mohon maaf perlu disampaikan. KPK itu menyampaikan bahwa basis pemilih itu tidak cukup hanya usia 17 tahun atau menikah. Apa yang diusulkan KPK? Berbasis pajak. Asumsinya apa? Kalau orang sudah memenuhi kewajibannya untuk bayar pajak, dia memiliki tingkat ekonomi yang cukup sehingga kemudian ditembak, diserang fajar 500 amplopan 500.000 atau sembako, dia resisten, mampu bertahan. Masa usia saya 5 tahun, kepemilikan wewenang publik saya selama tahun hanya saya jual, hanya saya gadai hanya 500.000 gitu. Hanya sebentar sembako gitu. Tapi kalau hanya berbasis 17 tahun, hanya berbasis apalagi sudah menikah, belum 17 tahun sudah menikah misalnya. Maka kemudian ya mending saya jual 200.000, 300.000, 500.000. Ke ladang hanya kerja sehari dapat 100.000, tapi saya nyoblos doang dapat 500 kan gitu. Itu yang kemudian rentannya pemilih kita begitu. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi KPK kewenangannya sampai di situ, sampai menangkapi saja gitu. Tidak mampu merubah sistem politik. Nah, sistem politik itu ranahnya DPR dan pemerintah. Kami berharap PGI juga menyuarakan kalau ingin Indonesia itu melalui proses pilkadanya akan terpilih pejabat-pejabat yang benar, maka kemudian harus berpikir bagaimana agar pilkada no cost, harus gratis gitu. Nah, kalau gratis, maka pasti kemudian yang akan mencalonkan banyak. Kalau sudah mencalonkan banyak pasti kompetitif ya kan? Kalau saya ingin memilih misalnya ingin nyari menantu gitu ya. Nah, kalau ternyata yang melamar itu ada 1.000, nah, ketimbang hanya 2 orang, kan kompetitifnya lebih baik yang banyak begitu. Kalau low cost, kalau tidak berbiaya pasti kemudian akan banyak. Ada Pak Pendeta Saragih tadi, ada Pak Sekum yang akan mencalonkan gitu karena low cost. Nah, kalau low cost pasti kemudian akan kompetitif. Tapi kalau sudah sekarang orang sudah mengukur, saya misalnya punya duit berapa? Oh, enggak cukup gitu. Kalau enggak cukup sudah enggak bisa. Karena ukurannya bukan ukuran kemampuan, bukan kepandaian, bukan keterampilan, tapi pada tebalnya dompet gitu. Yang tebal dompet baru berani. Nah, kalau sudah begini, ketika duduk pasti kemudian berpikir untuk kembalikan modal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami berharap PGI menjadi bagian dari pemberdaya
pengadvokasi katanya Pak Gultom tadi kepada jajarannya. Ya. Saya kira Baik. saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat bahagia. Terima kasih banyak Pak Gufron, salam sehat, salam untuk semua teman-teman di KPK, tetap memperjuangkan penghapusan ya atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita akan masih ada program-program yang lain ke depan bersama-sama dengan KPK. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih kepada teman-teman dari KPK yang sudah bergabung, dan apakah Pak Sekum sudah ada di sini? Ada pertanyaan untuk beliau. Tadi ada satu poin yang menarik dari Komisioner KPK tadi terkait dengan pemilih itu harus berbasis pada pajak ya. Jadi itu poin yang penting untuk dipikirkan ke depan. Pak Sekum ada? Atau mungkin Pak Ketua Umum ingin merespon? Ada pertanyaan? Saya kira yang pertama, PGI kan tidak pada posisi sebagai super church ya, yang membawahi dan mengontrol gereja-gereja. PGI ada pada posisi percaya penuh kepada para pimpinan gereja untuk melaksanakan apa yang kita sepakati bersama dalam kesepakatan ekumenis. Pesan pastoral ini adalah juga turunan dari kesepakatan ekumenis yang ada lewat persidangan PGI. Jadi MPH PGI tidak pernah mengeluarkan pesan lari dari substansi dan apa yang pernah dipikirkan di persidangan ekumenis. Oleh karenanya pesan MPH ini sebetulnya adalah formulasi dari spirit gerakan ekumene yang seluruh pimpinan gereja dan kita semua gereja-gereja punya tanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Kita percaya penuh dan saya kira tidak perlu dikontrol. Tentu kita mendapatkan laporan informasi, kita mendapatkan berita kalau ada hal-hal yang berbeda. Dan itu tentu biasa kita percakapkan bersama. Saya kira begitu Bung Lokla. Yang terakhir, memang ada produk undang-undang juga yang masih sulit untuk memberantas korupsi ini terkait pilkada. Misalnya, cukup lama masyarakat sipil mengatakan supaya orang yang sudah dihukum karena korupsi, sudah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh mencalonkan diri menjadi kontestan di dalam pilkada. Tapi ternyata kan undang-undangnya membolehkan para koruptor itu untuk ikut lagi. Kalau undang-undang membolehkan, saya kira giliran kita sekarang untuk tidak membolehkan. Caranya sederhana saja, jangan pilih. Orang yang sudah pernah korupsi, nggak usah dipilih lah, pilih yang bersih. Itu aja dari kita. Jadi itu juga salah satu bentuk ketaatan hukum, bukan pembangkangan hukum, ketaatan hukum juga. Terima kasih, Bung Lokra. Terima kasih Pak Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom. Dan saya kira ini kita sudah sampai di ujung daripada acara kita, press conference, dan saya mohon teman-teman wartawan bisa membantu untuk mempublikasikan, memviralkan, supaya pesan pastoral ini jadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama untuk membangun moralitas bangsa ya, karena persoalan korupsi itu, bagaimana yang disampaikan oleh pimpinan KPK tadi, ini bukan sekedar regulasi, bukan sekedar hanya tangkap-tangkap, tetapi jantung daripada masalah korupsi itu adalah moralitas. Dan karena itu sebagai gereja kita bertanggung jawab untuk membangun pemilu kada yang berintegritas. Semoga sukses pemilu kada tahun 2020 ini.